Hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Perhatikan gambar yang ada di depanmu. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, seluruh makhluk hidup baik yang mikroskopik maupun makroskopik tersusun dari bagian-bagian sel, bagian-bagian kecil yang disebut sel. Sel merupakan tingkat struktur kehidupan terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostatis, adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, apa itu sebenarnya sel? Sebelum kita mempelajari apa itu sel, terlebih dahulu kita mengetahui tentang penemuan sel dan teori tentang sel. Penemuan sel itu pertama kali oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sel gabus dari tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Penemuan tentang sel berkembang ketika Antonio van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Banyak sekali ilmuwan yang mencoba mengungkapkan teori tentang sel, diantaranya seperti yang terlihat di tayangan ini. Ada Jean-Baptiste de Lamarck, Rudolf Christian Treviranus, dan beberapa orang lainnya. Kemudian berdasarkan hasil penemuan para ilmuwan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sel itu adalah terdapat pada semua makhluk hidup. Sel merupakan unit struktur terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel merupakan unit hereditas. Dan untuk kisaran ukuran sel itu bermacam-macam, berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer, sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer, sel amoeba 90 sampai 800 mikrometer, dan sel alga berdiameter 50.000 mikrometer atau 50 mm. Ukuran sel ini sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu, biasanya digunakan mikroskop untuk mengamatinya. Mikroskop yang biasa digunakan di laboratorium sekolah itu namanya mikroskop cahaya. Kenapa disebut mikroskop cahaya? Karena cahaya tampak dilewatkan melalui spesimen menembus lensa kaca. Lensa kaca merefraksi atau memberikan cahaya, kemudian spesimen diperbesar dan diproyeksikan ke mata. Untuk pengamatan struktur subseluler atau tingkat organel yang berada di dalam sel itu tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya, tapi menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu resolusinya kira-kira 0,1 nanometer, ratusan kali lipat lebih kecil dibandingkan mikroskop cahaya. Jadi untuk mikroskop elektron itu baik sekali digunakan untuk mengkaji spesimen sel mati, sedangkan mikroskop cahaya untuk mengkaji spesimen sel-sel hidup. Untuk mikroskop elektron sendiri, mikroskop elektron itu yang digunakan pada dua jenis ya. Ada
mikroskop elektron transmisi ini untuk mengkaji struktur internal sel, sedangkan mikroskop elektron layar ini digunakan untuk mengamati permukaan spesimen. Untuk tipe-tipe sel, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Untuk sel prokariotik itu belum memiliki nukleus, tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian lainnya. Sedangkan eukariot itu sel yang memiliki nukleus sebenarnya atau memiliki materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Untuk komponen kimia sel seperti tayangan ini bisa kamu perhatikan. Ada unsur kandungannya, misalnya ada air, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Sedangkan makromolekul itu ada karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Untuk struktur dan fungsi makromolekul ini terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Bagian besar makromolekul berupa polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun identik. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Untuk karbohidrat ini digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, untuk lipid itu terdiri dari lemak, fosfolipid, spikolipid, steroid, dan linin. Kemudian yang ketiga protein dan asam nukleat. Untuk struktur dan fungsi sel, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Misalnya pada yang pertama ada yang namanya membran plasma atau membran sel. Membran sel ini lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 mm membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya, bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Kemudian berdasarkan letaknya, protein membran itu ada 2 jenis, protein integral dan protein periferal. Untuk fungsinya, membran sel mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar sebagai reseptor dari luar. Kemudian untuk nukleus, di nukleus ini terdapat nukleoplasma, anak inti, dan materi genetik atau benang-benang kromatin. Fungsinya mengendalikan seluruh kegiatan sel, mengeluarkan RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma, mengatur pembelahan sel, membawa informasi genetik. Yang ketiga, sitoplasma. Fungsi sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu cairan yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel. Bentuknya koloid, homogen, jernih, mengandung banyak nutrien, ion, garam, dan molekul organik. Dapat mengalami perubahan dari fase sol ke fase gel atau sebaliknya. Fungsinya bisa dibaca. Kemudian ribosom, ini ribosom ada 2 jenis. Ada ribosom bebas, itu tersuspensi di dalam sitosol. Sedangkan ribosom terikat itu menempel pada retikulum endoplasma.
Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel. Kemudian di dalam sintesis protein itu menghasilkan hormon, enzim, antibodi, sumber energi, dan pembentukan dan perbaikan sel-sel atau jaringan tubuh. Kemudian retikulum endoplasma, ini membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma meliputi separuh membran di dalam sel, tersusun dari jaringan tubula dan gelembung membentuk sisterna. Retikulum endoplasma itu ada dua jenis, ada retikulum endoplasma halus tidak bergranula dan retikulum endoplasma kasar bergranula. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri atas tumpukan kantok berbentuk pipis interna dan vesikula berperan untuk reproduksi, pergudangan, penyortiran, pengiriman produk sel. Sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan mengandung ratusan badan Golgi. Fungsinya bisa dibaca. Kemudian lisosom. Lisosom dibuat di RE kasar, kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Fungsinya sebagai pencerna intersel, berperan pada proses fagositosis, autofag, autolisis. Nah, penyakit yang timbul akibat kelainan lisosom ini namanya Pompe. Pompe itu ketiadaan enzim lisosom untuk mencegah polisakarida, sehingga terjadi akumulasi glikogen yang dapat merusak sel-sel hati. Kemudian Tay-Sachs, enzim pencernaan lipid inaktif atau hilang, sehingga terjadi penimbunan lemak yang dapat merusak otak. Ada lagi peroksisom, ini organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran-butiran kristal dan diselubungi oleh membran tunggal. Fungsinya menghasilkan enzim oksidase, katalase, memecah asam lemak di dalam sel hati, menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Kemudian deoksisom, ini ada jenis deoksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpangan lemak dari biji tumbuhan, berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Mitokondria berbentuk silinder, berlekuk-lekuk seperti kristal. Di dalam membentuk dua ruangan intermitokondria, yaitu ruang sempit intermembran suatu ruangan matrik yang berisi enzim respirasi sel, ribosom, RNA, dan DNA. Disebut juga organel semi otonom. Kemudian plastida ini menyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida hanya ada pada sel tumbuhan dan alga. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas berwarna putih atau tidak berwarna, kromoplas mengandung pigmen selain klorofil hijau, contohnya phycoerythrin merah, phycocyanin biru, phycoxanthin coklat, karotin kuning, dan lain-lain. Kromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buah yang masak. Kemudian kloroplas itu plastida berbentuk seperti lensa berukuran 2 nanometer dan 5 mikrometer yang mengandung pigmen hijau. Kloroplas terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan bunga hijau. Kloroplas merupakan organel semi otonom karena memiliki DNA dan ribosom. Di dalam kloroplas terdapat kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Tilakoid bertumpuk-tumpuk disebut grana. Grana-grana tersebut dihubungkan oleh tubulus tipis di antara tilakoid
Di luar telakoid terdapat cairan yang disebut stroma. Kemudian vakuola. Vakuola adalah organer berbentuk vesicula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Vakuola terbentuk oleh pelipatan membran sel ke arah dalam. Untuk perenisium itu ada dua, namanya vakuola makanan dan vakuola kontraktil berdenyut. Vakuola pada tumbuhan itu fungsinya menyimpan gas senyawa organik, tempat menyimpan daun-daun, pigmen daun, buah, bunga, misalnya merah, kuning, ungu, menyimpan senyawa beracun dan aroma tidak sedap, menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, dapat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme berbahaya. Sentroma dan sentriol merupakan tempat tumbuhan mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol memiliki silinder tersusun dari 9 pasang tripler mikrotubula. Sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindel yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada anafase saat pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Untuk sitoskeleton itu berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate, filamen antara, mikrofilamen. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga. Pada dinding sel terdapat noktah sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antar plasma sel yang berbentuk buluran yang disebut plasmodesmata. Fungsinya melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air